Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Berjumpa lagi dengan Pak Isra di sini di kelas 11 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, seperti pada postingan Bapak di WhatsApp kemarin dalam grup Ananda semua, bahwasannya ada beberapa materi yang akan kita pelajari di semester 2. Salah satunya yaitu personal letter. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang personal letter ya. Jadi, personal letter ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sama dengan surat pribadi ya. Nah, untuk awal kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan dari personal letter. Baik. Yang pertama kita perhatikan adalah jadi tujuan utama dari teks ini adalah kalau dijelaskan seperti yang Anda lihat di layar monitor saat ini ya. Personal letter is a type of letter that usually concerns personal matters and is sent to someone you know. Jadi intisarinya adalah tujuan utama dari teks ini adalah to give information about personal matters. Jadi teks surat pribadi ini lebih fokus pada permasalahan pribadi. Ya, macam-macam ya. Ada yang barangkali bercerita barangkali, sekaligus menggambarkan barangkali, sekaligus berpendapat barangkali, curhat dan sebagainya. Nah, berikutnya yang mau kita lihat adalah tipe-tipe dari personal letter apa saja. Nah, di sini kita lihat ada pen pal ya. Pen pal ini artinya sahabat pena. Ini biasanya ditujukan untuk barangkali bisa kita katakan strangers ya, orang yang tidak kita kenal dan kita melakukan korespondensi dengan orang tersebut. Barangkali orang yang di dalam negara sendiri ya, atau mungkin dengan orang luar negeri. Nah, ini tergantung dari arah suratnya nanti ya. Kemudian ada fan mail. Fan mail ini lebih cocoknya mungkin untuk artis kali ya, karena ini surat penggemar ya artinya. Surat penggemar. Kemudian kita ada love letter ya, ini tidak usah Bapak jelaskan, kita semua sudah tahu ya. Kemudian ada farewell letter. Farewell letter ini lebih membahas tentang mengucapkan selamat tinggal. Karena barangkali yang bersangkutan nggak sempat menyampaikan karena terburu-buru ya, si pengirimnya tidak sempat menyampaikan, atau biasanya farewell ini barangkali lebih ke kesan pribadi ya, maksud Bapak kesan pribadi karena sulit barangkali mengatakan selamat tinggal. Jadi farewell ini kan surat selamat tinggal, jadi memang sulit untuk mengatakan selamat tinggal. Bahkan ada kata-kata di bahasa Inggris yang it's hard to say goodbye ya, sulit untuk mengatakan selamat tinggal. Kemudian ada get well, kalau kita lebih kenal dengan GWS ya, get well soon. So, jadi get well ini biasanya digunakan untuk menyurati orang yang sedang sakit ya. Kemudian ada condolence. Condolence ini untuk duka cita ya. Biasanya disampaikan kepada orang yang sedang mengalami kemalangan ya, sedang berduka. Kemudian ada congratulation letter ya, isinya untuk ngucapin selamat. Kemudian thank you atau gratitude letter ya, juga ada. Kemudian holiday dan celebration nih barangkali, misalnya ulang tahun ya. Kemudian apology, yang minta maaf ya, surat meminta maaf juga bisa ya. Kemudian yang terakhir invitation. Nah, cuma mungkin kalau untuk invitation jarang sekali orang menulis dalam personal letter ya, lebih ke memang langsung invitation letter. Nah, itu tipe-tipe untuk personal letter ya. Nah, sekarang mau kita pelajari berikutnya adalah struktur dari personal letter ya. Struktur personal letter ini ada beberapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 ya. Garis besarnya saja yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah sender's address. Sender's address ini alamat pengirim ya.
alamat si pengirim. Hanya saja tampilan alamat si pengirimnya tidak seperti yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Barangkali kalau di bahasa Indonesia cukup nama kota atau nama desanya saja. Tapi kalau untuk di bahasa Inggris lengkap dengan nama jalan, nomor, kota, bahkan kalau mungkin provinsi, atau karena dia barangkali ditujukan ke temannya di luar negeri, kita mencantumkan juga negara, ya. Kemudian berikutnya tanggal surat. Nah, tanggal suratnya seperti ini ya. Ini ada dua versi. Yang pertama ini versi yang seperti ini American English ya. Ya, American English. Biasanya ditaruh di awal adalah bulan, kemudian ada tanggalnya. Sebenarnya di sini harusnya ada tahun ya, tapi tidak Bapak tuliskan. Ini Bapak kutip dari buku, jadi Bapak salin sesuai buku saja. Ini harusnya ada tahun di sini, dan biasanya dipisahkan antara bulan dan tanggal ini dengan tahunnya itu dengan tanda koma. Jadi koma dulu, baru di sini baru dikasih tahunnya. Oke. Kemudian recipient names and address. Recipients ini penerima ya, biasanya juga disebut sebagai addressee. Jadi bisa recipients boleh, recipient boleh, addressee boleh. Nama dan alamat ya, jadi nama lengkap dan alamat. Hanya saja untuk contoh kali ini tidak ada. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk personal letter, bagian yang berupa nama penerima dan alamat bukan menjadi acuan utama. Tidak harus ada. Ya. Kenapa? Ya barangkali karena di salutation nanti, yaitu ini salutation ya, sudah mencantumkan nama si penerima meskipun bukan nama lengkap, hanya nama panggilan saja. Nah, jadi salutation ada di sini. Kita lanjut saja ya. Salutation ini namanya salutation, biasanya bisa kalau informal letter seperti personal letter ini, kita bisa menggunakan kata dear, hi, hello juga boleh. Kemudian dikasih tanda koma di ujung, kemudian dikasih space ya, satu space untuk paragraf awal. Nah, paragraf awal itu dikenal sebagai introduction paragraph. Introduction paragraph fungsinya memperkenalkan dari suratnya. Saya memperkenalkan apa ya? Lebih ke informasi awal lah, kayak nanya gimana kabarmu? Kalau di sini how are you? I hope you and your family are fine. Saya harap kamu dan keluargamu baik-baik saja. My family and I are fine too. Keluarga saya dan saya pun juga baik-baik saja. Nah, ini dia seperti say hi lah. Bahkan ada dalam beberapa penulis dia akan menuliskan tujuan penulis. Misalnya, I'm writing to tell you about my experience during the vacation in Bali. Nah, bisa saja seperti itu disampaikan. Nah, nanti lanjut ke paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua ini fungsinya memberikan detail information atau informasi detail terkait dengan suratnya. Nah, ini introduction. Nah, ini yang body. Dia bilang apa di sini? Thank you for the bag you sent me. Terima kasih atas tas yang Anda kirim. I like it very much. Saya sangat menyukainya. However, namun, my sister says that saudari saya mengatakan, I shouldn't wear it to school because it's very big. My sister is the best, but sometimes I feel that she talks too much. Jadi dia mengatakan seperti ini. Namun saudari saya mengatakan seharusnya aku tidak perlu atau tidak boleh atau sebaiknya tidak menggunakannya ke sekolah karena sangat besar. Saudariku itu memang yang terbaik, tetapi terkadang aku merasa dia terlalu banyak berbicara ya. Nah itu katanya. Nah ini body, jadi introduction nanyain kabar atau barangkali ditambahkan dengan tujuan penulisan surat. Tapi juga detail untuk tujuan tersebut akan tergambar di body. Nah, terakhir ini disebut dengan bagiannya disebut dengan conclusion paragraph. Nah, conclusion paragraph itu tujuannya adalah menutup ya sebenarnya, menutup atau menyimpulkan dari pembicaraannya. Dan kadang-kadang isinya keinginan si penulis terhadap si penerima. Apakah seperti ini, dia minta sepertinya ya, do you have any plans to visit me? Apakah Anda punya rencana untuk mengunjungi saya?
Nah, seperti ini ya. I hope to hear from you soon. Saya harap saya bisa mendengar dari Anda segera. Maksudnya di sini to hear from you soon ini minta balasan ya, bukan mendengar lewat telepon maksudnya. Jadi ini bahasanya saja, tapi intisarinya adalah dia minta dibalas suratnya. Dan di dalamnya juga harapan dari si penulis bahwasanya ada nggak rencana mengunjungi dia dalam waktu tertentu ya. Nah, ini bagian conclusion. Ada intro, ada body, ada conclusion, dan the last one, nomor 2 terakhir ya sebenarnya. Itu disebut signing off. Signing off itu mungkin seperti penutup ya, penutup akhir. Pakai gini, kalau kita di bahasa Indonesia lebih ke surat formal yang ada yang seperti ini. Hormat saya, contohnya. Nah, tapi kalau di surat bahasa Inggris, berbahasa Inggris ini termasuk ya, termasuk signing off dan berada pada personal letter, your lawyer friend. Bisa juga ditulis sincerely, boleh sincerely, sincere, sincerely ya, sincerely. Kemudian yours tulis terserah. Dan dikasih koma di sini. Kemudian ada space untuk tanda tangan, ini signature di sini. Kemudian ada name di sini. Jadi strukturnya ada sender's address, date of the letter, recipient's name and address, salutation, introduction paragraph, body paragraph, conclusion paragraph, signing off, sender's name and signature. Baiklah Ananda semua, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.